Di masa depan, bumi tidak lagi hijau. Di bawah langit yang memerah dan pengap, tidak ada lagi hutan atau lautan biru. Yang tersisa hanyalah monumen raksasa setinggi gunung yang dibangun dari dosa terbesar umat manusia. Pada tahun 2008, sutradara Andrew Stanton rilis mahakarya Pixar berjudul Wall-E lewat robot kecil yang kesepian di tengah lautan limbah. Stanton sebenarnya tidak sedang membuat dongeng fiksi ilmiah, ia sedang mengirimkan sebuah sindiran halus, sebuah pesan kelam tentang budaya konsumtif manusia yang gemar membeli, memakai, lalu membuang wadah plastik, serta gawai elektronik tanpa pernah memikirkan hari esok. Hari ini, fiksi itu perlahan menjadi nyata. Laporan dari World Bank mengonfirmasi bahwa dunia saat ini sudah tenggelam dalam 2 miliar ton sampah setiap tahunnya. Dan angka mengerikan ini diproyeksikan melonjak hingga 3,4 miliar ton pada tahun 2050 mendatang. Manusia sedang berjalan dengan mata tertutup menuju masa depan. Jika mengira daratan adalah salah satunya yang sekarat, tetaplah Samudra Pasifik Utara, tepat di antara Hawaii dan California. Di sana terkunci oleh pusaran arus abadi North Pacific Subtropical Gyre. Terdapat sebuah monster yang dinamakan The Great Pacific Garbage Patch atau disingkat GPGP. Ini bukanlah daratan yang bisa dipijak, melainkan sebuah sub raksasa yang mengerikan. Seluas 1,6 juta kilometer persegi di perairan internasional, zona ini menjebak sekitar 80.000 hingga 100.000 ton sampah di laut. Sekitar 46% diantaranya adalah hantu alat tangkap ikan yang terbuang, ditemani miliaran plastik sekali pakai yang hanyut dari sungai-sungai di daratan. Monster ini tidak diam. Di bawah terik matahari, jaring ikan dan botol-botol itu hancur menjadi miliaran partikel mikroskopis. Mereka meresap ke dalam tanah, mengendap di lautan, memasuki ke dalam perut ikan, dan tanpa disadari telah kembali ke atas piring makan manusia. Manusia sedang memakan racun yang dibuang sendiri. Sementara itu di daratan, gunungan sampah di TPA terus membusuk, melepas gas metana dan racun dari permukaan yang membakar atmosfer bumi. Menurut World Resources Institute, dari sektor sampah makanan saja, emisi yang dihasilkan sudah menyumbang 8% dari gas rumah kaca global. Ini bukan sekedar masalah lingkungan, ini adalah tragedi kosmik di mana ciptaan manusia berbalik menghancurkan penciptanya. Namun, bagaimanakah manusia bisa sampai di titik krisis ini? Bagaimana mungkin sebuah material yang awalnya dipuja-puja sebagai salah satu pencapaian paling efisien dan revolusioner dalam sejarah peradaban justru bermutasi jadi bencana alam terbesar sepanjang sejarah? Mari putar balik waktu dan melihat bagaimana kutukan ini bermula. Tahun 1869, dunia saat itu menghadapi krisis bahan baku. Bola biliar, sisir, dan piano mewah dibuat dari gading gajah. Permintaan yang melonjak membuat populasi gajah di Afrika dan Asia dibantai secara massal. Sebuah perusahaan di New York menawarkan hadiah $10.000 bagi siapa saja yang bisa menemukan bahan alternatif pengganti gading. Seorang penemu bernama John Wesley Hyatt menjawab tantangan itu dengan menciptakan seluloid, plastik sintetis pertama yang terbuat dari selulosa tumbuhan dan kamper. Awalnya, plastik dipuji sebagai penyelamat lingkungan. Korporasi memuji penemuan ini karena sifatnya yang membebaskan manusia dari keterbatasan bahan alam. Namun, lompatan radikal yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1907,
ketika Leo Baekeland, seorang ahli kimia asal Belgia, menciptakan bakelite. Ini adalah plastik pertama yang sepenuhnya sintetis, tidak mengandung molekul yang ditemukan di alam. Baekeland menggabungkan fenol, asam karbol yang berasal dari batu bara, dan formaldehida. Melalui proses pemanasan dan tekanan tinggi, molekul-molekul ini membentuk ikatan polimer yang sangat rapat dan kaku. Karakteristik utama bakelite adalah, sekali ia mengeras, ia tidak akan pernah bisa meleleh atau terurai. Sifat tidak bisa hancur itulah yang kini menjadi kutukan terbesar bagi umat manusia. Dan orang Amerika menyebutnya sebagai the material of 1,000 use, bahan dengan 1000 kegunaan. Ketika Perang Dunia II pecah pada tahun 1939, industri plastik meledak secara eksponensial. Militer membutuhkan material yang ringan, murah, dan tahan lama. Plastik digunakan untuk banyak hal, dari komponen radar, parasut, hingga kaca kokpit pesawat tempur. Antara tahun 1940 hingga 1945, produksi plastik di Amerika Serikat saja meningkat sebesar 300%. Ketika perang berakhir di tahun 1945, perusahaan-perusahaan kimia raksasa seperti Dow Chemical, DuPont, dan Monsanto tiba-tiba kehilangan pasar militer mereka. Pabrik-pabrik besar terancam gulung tikar. Jika tidak menemukan cara untuk mengalihkan produksi massal ini ke masyarakat sipil, mereka akan ikut bangkrut. Disinilah strategi psikologi massal dimulai. Industri menyadari bahwa jika mereka menjual plastik yang tahan lama, konsumen hanya akan membelinya sekali. Agar keuntungan terus mengalir, mereka harus mengubah perilaku manusia. Mereka harus menciptakan budaya sekali pakai. Orang Barat menyebutnya throwaway culture. Pada tanggal 1 Agustus 1955, majalah Life menerbitkan sebuah artikel dengan judul provokatif, Throwaway Living, hidup sekali pakai. Di dalamnya terdapat foto sebuah keluarga yang tersenyum lebar sambil melemparkan piring, gelas, dan alat makan plastik ke udara. Artikel itu menulis bahwa membersihkan rumah kini menjadi hal kuno. Barang-barang plastik ini terlalu murah untuk dicuci dan lebih baik langsung dibuang. Manusia berhasil diyakinkan bahwa membuang barang adalah simbol kemajuan dan efisiensi. Pada dekade 1970-an, masyarakat mulai menyadari dampak buruk dari budaya ini. Sampah plastik mulai menumpuk di pinggir jalan dan mencemari pantai. Kemarahan publik memuncak dan beberapa negara di bagian Amerika mulai merancang undang-undang untuk melarang atau membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Menghadapi ancaman regulasi yang bisa menghancurkan bisnis mereka yang bernilai miliaran dolar, industri minyak dan plastik yang tergabung dalam organisasi seperti Society of the Plastic Industry melakukan serangan balik yang sangat rapi. Mereka menggelar kampanye hubungan masyarakat senilai jutaan dolar untuk mengalihkan kesalahan dari produsen ke konsumen. Pada tahun 1988, industri memperkenalkan sistem kode numerik di dalam simbol segitiga panah berputar, Resin Identification Code. Di mata publik, simbol segitiga ini adalah universal, diartikan sebagai dapat didaur ulang. Sebenarnya ini adalah fakta sejarah yang disembunyikan. Simbol tersebut diciptakan bukan untuk memudahkan daur ulang, melainkan untuk memberikan ilusi kepada konsumen bahwa semua plastik yang mereka beli akan diproses kembali. Dokumen internal industri yang diklarifikasi di kemudian hari menunjukkan para eksekutif. Mereka tahu sejak awal bahwa daur ulang plastik secara ekonomi tidak layak dan secara teknis hampir mustahil dilakukan secara massal. Faktanya, kurang dari 9% plastik yang diproduksi di dunia yang hanya didaur ulang. Sisanya terapung di lautan dan membusuk di sudut-sudut kota karena biaya pemilahan dan kontaminasi zat kimia. Namun,
kebohongan itu berhasil. Konsumen merasa bebas dari rasa bersalah setiap kali membeli botol plastik, selama logo segitiga itu masih tertempel di bawahnya. Dampak dari sejarah manipulasi ini tidak lagi berada di laboratorium, melainkan tercetak jelas pada tubuh alam yang menderita. Jika bumi bisa berbicara, ia akan menjerit lewat makhluk-makhluknya. Alam tidak lagi mengirimkan tanda-tanda halus. Ia mengirimkan mayat-mayat sebagai bukti otopsi keserakahan manusia. Pada tahun 2019, seekor paus paruh kufir terdampar di pesisir Filipina. Hewan megah itu mati dalam kondisi mengenaskan, memuntahkan darah. Ketika para biolog membuka perutnya, mereka menemukan 40 kg plastik di dalam lambungnya. Karung beras, kantong belanja, plastik perkebunan. Paus itu mati kelaparan di tengah samudera yang luas, karena lambungnya dipenuhi oleh sesuatu yang tidak bisa dia cerna, mengelabui tubuhnya seolah-olah ia sudah kenyang. Ribuan kilometer dari samudera, di pinggiran hutan India, gajah-gajah liar keluar dari habitatnya yang kian menyusut. Mereka berakhir di tempat pembuangan sampah terbuka, mengunyah sisa makanan manusia yang terbungkus plastik. Hasil otopsi menunjukkan usus-usus mereka tersumbat oleh lembaran polimer. Hewan yang menjadi simbol kebijaksanaan alam mati perlahan karena racun dari peradaban manusia. Dan tragedi paling parah di dunia terjadi di Indonesia. Tragedi TPA Lewi Gajah yang terjadi pada 21 Februari 2005 di Cimahi, Jawa Barat, di mana gunungan sampah setinggi 60 meter meledak akibat gas metana dan longsor, menimbun 2 kampung, Cilimus dan Pojok. Bencana ini menewaskan 157 jiwa dan banyak yang hilang, menjadikannya salah satu bencana pengelolaan sampah terparah di dunia. Lokasi TPA ini akhirnya ditutup permanen. Peristiwa ini menjadi cikal bakal peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau disingkat HPSN yang diperingati setiap 21 Februari, dan kita semua masih menyebut plastik adalah sebuah kemajuan. Ketika plastik terpapar sinar ultraviolet dari matahari dan dihantam oleh ombak laut, mereka tidak terurai secara biologis, melainkan terfragmentasi menjadi partikel berukuran kurang dari 5 mm yang disebut mikroplastik. Penelitian medis modern dalam beberapa tahun terakhir telah menemukan fakta yang jauh lebih gelap. Dalam darah manusia, sebuah studi perintis yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Environment International mendeteksi partikel mikroplastik dalam sampel darah 80% manusia yang diuji. Jenis plastik yang paling banyak ditemukan adalah polyethylene terephthalate atau yang disingkat PET yang digunakan untuk botol minuman, dan polistiren yang digunakan untuk kemasan makanan. Pada tahun 2020, para penelitian di Italia menemukan mikroplastik di dalam plasenta wanita yang sedang melahirkan. Partikel-partikel ini ditemukan di bagian plasenta yang terhubung langsung dengan janin, mengindikasikan bahwa manusia, bahkan yang belum lahir ke dunia, sudah terkontaminasi oleh limbah industrinya sendiri. Secara psikologis, keberhasilan plastik menjajah bumi didorong oleh sifat dasar manusia yang menyukai instant gratification. Plastik adalah manifestasi fisik dari kenyamanan tanpa batas. Dalam psikologi perilaku, ada fenomena yang disebut shifting baseline syndrome. Sindrom pergeseran garis dasar. Generasi yang lahir hari ini akan menganggap bahwa pantai yang dipenuhi sisa kemasan plastik atau air minum yang mengandung mikroplastik adalah hal yang normal.
karena mereka tidak pernah melihat dunia sebelum tahun 1950, ketika sungai-sungai mengalir jernih tanpa selembar polimer pun di dalamnya. Kita telah menoleransi kerusakan sedikit demi sedikit, hingga batas kewajaran kita bergeser ke titik yang fatal. Firasat Pixar di tahun 2008 melalui film Wall-E bukan sekedar gurauan fiksi. Ketika kenyamanan, keserakahan, dan ego manusia bertabrakan dengan hukum fisika dan biologi alam yang abadi, bumi tidak akan berkompromi. Manusia sedang menulis bab terakhir dari sejarah dirinya sendiri. Bukan dengan tinta, melainkan dengan polimer yang tidak akan pernah bisa musnah. Maka, narasi ini bukanlah sebuah fiksi ilmiah. Ini adalah realitas yang sedang berjalan. Jika manusia tidak mengubah arah, masa depan tidak akan diakhiri dengan ledakan nuklir yang megah. Akhir dari peradaban manusia mungkin akan jauh lebih sunyi. Bumi akan menjadi tempat yang sepi, di mana angin menghembus melewati gunung-gunung sampah, membisikkan sebuah kebenaran yang terlambat manusia sadari.